Baik, perkenalkan nama saya Anggi Anggiat Agustinus Payung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi, karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Nah, oleh karena itu, pada kali ini dapat diuraikan dua sistem, yaitu sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Nah, sistem pengawasan produksi ini terdiri dari jaringan prosedur untuk mengawasi order produksi yang dikeluarkan agar terjadi koordinasi antara kegiatan penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan penyediaan tenaga kerja guna memenuhi order tersebut. Sedangkan sistem akuntansi biaya terdiri dari jaringan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasi data biaya produksi dan biaya non-produksi untuk menyajikan informasi biaya bagi kebutuhan manajemen. Sistem pengawasan produksi ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi ini terdapat 7. Yang pertama itu ada surat order produksi, di mana dokumen ini merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi yang ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Yang kedua itu ada daftar kebutuhan produksi, di mana dokumen ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi. Yang ketiga ada daftar kegiatan produksi. Nah, dokumen ini merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti tercantum dalam surat order produksi. Yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, di mana dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Yang selanjutnya ada kartu pengembalian barang gudang, di mana dokumen ini merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengolahan bahan ini umumnya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi tersebut. Yang selanjutnya ada kartu jam kerja, di mana dokumen ini digunakan untuk mencatat jam tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dan yang terakhir ada laporan produk selesai, di mana laporan produk selesai ini dibuat oleh fungsi produksi yang memberitahukan selesainya produksi pesanan tertentu kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi, dan fungsi akuntansi biaya. Nah, jadi dokumen-dokumen ini eh, ada penjelasan-penjelasannya seperti surat order produksi, daftar kegiatan kebutuhan produksi, dan yang selanjutnya. Nah, dokumen ini juga dia ada berbentuk seperti logo-logo gitu. Jadi setiap dokumen itu berbeda logo, seperti surat order produksi itu beda logo, daftar kebutuhan produksi itu beda logo, dan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang itu juga beda dia logonya. Nah, yang selanjutnya ada fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi. Yang pertama itu ada fungsi penjualan. Nah, di dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan pembeli, fungsi penjualan ini bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan menentukan order tersebut ke fungsi produksi. Yang kedua ada fungsi produksi, di mana fungsi ini bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi guna memenuhi perintah produksi dari fungsi penjualan.
Yang ketiga ada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Nah, fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Yang keempat ada fungsi gudang, di mana dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digunakan. Yang kelima ada fungsi akuntansi biaya, di mana dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Nah, jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi itu terbagi menjadi empat. Yang pertama itu ada prosedur order produksi. Nah, dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, di mana prosedur ini digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Yang ketiga ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja, di mana surat order produksi yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi biasanya dilampirkan dengan daftar kebutuhan bahan baku dan daftar kegiatan produksi. Dan yang terakhir ada prosedur produk selesai, di mana order produksi yang telah selesai dikerjakan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Nah, sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya. Nah, di dalam perusahaan manufaktur, sistem akuntansi biaya ini merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi umum. Faktor yang mempengaruhi perencanaan sistem akuntansi biaya dalam perusahaan itu ada tiga. Yang pertama itu metode costing yang digunakan, full costing atau variable costing. Yang kedua ada sistem akuntansi biaya atau standar sistem akuntansi biaya historis. Dan yang ketiga ada proses produksi, produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Nah, informasi yang diperlukan oleh manajemen terbagi menjadi lima. Yang pertama itu order produksi yang belum selesai. Yang kedua ada order produksi yang telah selesai. Yang ketiga ada harga pokok produk jadi. Yang keempat harga produk yang masih dalam proses pada saat tertentu. Yang kelima ada biaya menurut pusat biaya. Nah, dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi. Dokumen yang eh, dikatakan itu terbagi menjadi 9. Nah, dokumen ini ada kaitannya dengan sistem akuntansi, dengan sistem pengawasan produksi ya, teman-teman. Ya, yang pertama itu ada surat order produksi, yang kedua ada daftar kebutuhan bahan, yang ketiga ada daftar kegiatan produksi, yang keempat ada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, yang kelima ada bukti pengembalian barang gudang, yang keenam ada kartu jam kerja, yang ketujuh ada laporan produk selesai, yang kedelapan ada bukti memorial atau jurnal voucher, yang kesembilan ada bukti kas keluar. Sedikit saya jelaskan bukti memorial dan bukti kas keluar ya. Nah, kalau bukti memorial ini, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penyusutan aset tetap berwujud, amortisasi sewa, dan aset tak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Nah, sedangkan bukti kas keluar itu dokumennya itu digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayar lewat kas. Nah, yang selanjutnya itu ada catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya. Yang pertama itu ada jurnal pemakaian bahan baku, yang kedua ada jurnal umum, yang ketiga ada register
bukti kas keluar, yang keempat ada kartu harga pokok produk, dan yang kelima ada kartu biaya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit jurnal pemakaian bahan baku dan register bukti kas keluar. Nah, jurnal pemakaian bahan baku ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Sementara register bukti kas keluar ini dalam sistem akuntansi biaya, register bukti kas keluar ini digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi, dan beban umum, dan beban pemasaran yang berupa pengeluaran kas. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya yang pertama itu ada fungsi penjualan, fungsi produksi, fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, fungsi gudang, dan fungsi akuntansi biaya. Nah, fungsi akuntansi biaya ini dalam sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya, fungsi ini bertanggung jawab atas pencatatan mutasi setiap jenis persediaan dan atas pencatatan biaya produksi langsung, biaya produksi tak langsung, dan biaya atau non-produksi ke dalam kartu biaya. Nah, di samping itu, fungsi akuntansi biaya ini bertanggung jawab atas pencatatan transaksi yang terjadinya beban bahan baku, beban tenaga kerja, beban overhead, dan beban memproduksi ke dalam jurnal pemakaian beban bahan baku, dan jurnal umum, serta postingan ringkasan jurnal eh, ke akun yang bersangkutan dalam buku besar. Jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi dalam perusahaan manufaktur terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada prosedur order produksi. Yang kedua ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead. Yang keenam ada prosedur pencatatan biaya overhead sesungguhnya, beban administrasi, dan beban umum, dan beban pemasaran. Nah, prosedur pengembalian barang gudang ini digunakan untuk mengembalikan barang ke gudang karena ada kalanya bahan baku yang telah diambil dari gudang itu untuk kepentingan produksi pesanan tertentu tidak seluruhnya habis digunakan. Nah, pengembalian bahan baku tersebut ke gudang dilakukan oleh fungsi produksi melalui prosedur pengembalian barang gudang. Nah, dengan prosedur ini dihasilkan dokumen eh, yang berupa bukti pengembalian barang gudang yang digunakan untuk mengurangi beban bahan baku. Beban bahan baku yang dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dalam menambah persediaan bahan baku yang dicatat dalam kartu persediaan. Prosedur pencatatan biaya tenaga kerja itu digunakan untuk mencatat beban beban tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk mengerjakan order produksi tertentu atas yang dikeluarkan dalam periode waktu tertentu. Prosedur produk selesai dan pembebanan biaya overhead itu digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan kepada pesanan tertentu berdasarkan tarif yang ditentukan di muka dan total harga pokok produk selesai yang ditransfer dari produksi ke fungsi gudang. Dan prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran itu digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Bagian alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Nah, prosedur-prosedur yang digambarkan dalam bagan alirnya itu
Ada 8. Yang pertama itu ada prosedur order produksi. Yang kedua ada prosedur permintaan pengeluaran barang gudang. Yang ketiga ada prosedur pengembalian barang gudang. Yang keempat ada prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Yang kelima ada prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Yang keenam ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Yang ketujuh ada prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan menggunakan register bukti kas keluar. Yang kedelapan ada bukti pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, beban administrasi umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Nah, bagan alir dokumen prosedur order produksi itu yang telah saya sebutkan tadi, prosedur order produksi ini ditujukan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi produk guna memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk untuk jangka waktu tertentu. Contohnya seperti prosedur order produksi ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Nah, bagan alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang itu karena ada umumnya perusahaan manufaktur yang menyelenggarakan persediaan untuk bahan baku, maka pengembalian bahan baku dari gudang itu digunakan untuk permintaan dan pengeluaran barang gudang. Nah, jadi prosedur ini digunakan untuk meminta dan mengeluarkan barang-barang yang di gudang seperti bahan baku, bahan penolong, suku cadang, dan lain sebagainya. Nah, contohnya itu seperti permintaan dan pengeluaran barang gudang ini diterapkan dalam perusahaan yang berproduksi berdasarkan pesanan. Nah, jadi untuk penjelasan-penjelasan yang lanjutnya itu ya bisa dilihat di Google. Karena saya juga eh, saya cari di buku ini untuk prosedur pencatatan tenaga kerja dan prosedur produk selesai ini saya cari di buku itu nggak ada. Jadi teman-teman bisa lihat di Google. Nah ini intinya prosedur-prosedur yang digambarkan dalam bagan alir produksi. Nah ini contohnya bagan alir dokumen prosedur order produksi. Nah prosedur order produksi ini ditujukan untuk mengkoordinasi kegiatan produksi guna untuk memenuhi pesanan pembeli atau kebutuhan produk jangka waktu tertentu. Contohnya ini contoh flowchartnya ya. Nah, jadi dimulai dari bagian order penjualan itu dimulai dari mulai, terus selanjutnya ada order dari pembeli. Nah, ini eh, bentuknya ini dinamakan dokumen ya, teman-teman. Kalau tidak salah ya, ini dinamakan dokumen. Terus selanjutnya itu dia menambah informasi pada order dari pembeli, baru dimasukkan lagi ke dokumen, yaitu order dari pembeli yang sudah dilengkapi informasi. Nah, setelah ini bagian dari order penjualan itu masuk di bagian perencanaan dan pengawasan produksi. Nah, di sini sudah mau diolah orderan dari pembeli tersebut. Nah, order dari pembeli yang telah dilengkapi informasi, itu masuk ke membuat surat order produksi, membuat surat daftar kebutuhan, dan bahan daftar kegiatan. Nah, di sini ada juga 1, 2, 3, 4, 5 dokumen ya. Ini surat produksi ya teman-teman ya. Surat order produksi. Ada 5 surat order produksi ini dikirim ke bagian kartu biaya. Nah, setelah dikirim, dia masuk ke bagian produksi. Lalu dia diproses.
produksi itu sesuai dengan surat order produksi. Nah, setelah permintaan dan pengeluaran barang gudang dan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung itu telah selesai, maka di sini ada keterangannya selesai. Nah, untuk contoh flowchartnya ini kurang lebihnya seperti ini. Untuk flowchart prosedur order produksi ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang materi sistem akuntansi biaya. Eh, Sebelumnya saya mohon maaf bila dalam penyampaian materi saya ada salah kata dan kurang juga dalam penyampaian materi, dalam perkataan saya masih macet-macet gitu. Saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.